Halo Bayu, apa kabar? Wah, MC kita ini luar biasa ya. Ya. Hebat, ya. Keluar masuk lagi. Oke. Saya baru saja selesai IG Live. Tadi yang mungkin ada sempat nonton IG Live. Saya bersama salah satu coach terbaik di Indonesia, Coach Tom. Beliau bertanya-tanya dan beliau terpukau dengan industri direct selling rupanya. Seperti yang lalu kan saya sempat ketemu sama Menteri Perdagangan, Bapak Agus Suparmanto, mantan sekarang sudah purna tugas dan beliau sekarang sudah digantikan sama menteri yang baru. Tapi selama beliau masih menjabat, beliau sangat terpukau dengan industri ini, industri direct selling, penjualan langsung. Dan industri ini nggak main-main. Industri ini menghidupi 5,3 juta orang dan industri ini sudah mempunyai omset 15 triliun. Hanya di tahun 2020 saja. Nah, pertanyaan saya sekarang satu. Ada apa dengan industri ini? Kenapa industri ini tiba-tiba naik daun? Satu, yang membuat industri ini naik daun, yaitu digitalisasi, yaitu online. Tadi kalau Anda sudah dengar Pak Riki Lauritan, beliau bicara soal percaya pada perusahaan, percaya pada mentor, percaya pada diri sendiri, itu memang benar. Pak Riki itu salah satu murid saya yang cukup setia, udah 16 tahun, 17 tahun ini, beliau berada di industri ini, dari sejak zaman beliau masih kuliah. Sekarang sudah seorang ayah dengan 2 orang anak yang sangat lucu, ya, asetnya luar biasa, beliau juga punya kapal yachts pribadi di Manado. Ya, Anda silakan kepoin Instagramnya beliau. Yachts loh ya, nggak main-main. Bagi yang nggak tahu yachts itu apa, itu kapal pribadi. Jadi mainannya sudah bukan mobil lagi, tapi mainannya kapal pribadi. Maklum, Manado itu kan sekarang PSBB ya, jadi nggak boleh kemana-mana, jadi mainnya ke laut. Kalau mainnya ke laut, nggak masalah. Makanya kita lebih sering ke outdoor aja. Kayak saya kan kemarin liburannya di Bali itu mainnya outdoor terus. Kita jangan di indoor. Kalau di outdoor dekat sama alam, imun sistem kita bisa naik. Dan jangan lupa kita harus konsumsi super green food. Kita juga harus konsumsi raw milk. Kita konsumsi protein, high protein, itu sangat penting bagi diri kita. Jangan lupa juga vitamin C, pokoknya Keke rajanya vitamin dah, rajanya suplemen. Kalau kolesterol juga ada BBM, begatul beras merah. Kalau asam urat juga ada, ya produknya juga lengkap. Bagi yang kolesterol ada omega dan sebagainya, itu komplit. Bagi yang mau meningkatkan imunitas, ada Niwana SOD, itu komplit sekali. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa industri ini bisa sampai 15 triliun? Dan mengapa bisa menghidupi seorang Pak Riki sampai bisa punya yachts? Kalau industri ini industri kecil, nggak mungkin bisnis ini tuh bisa bertahan lama. Bisnis ini bisa bertahan sampai 15 tahun, itu karena satu. Karena bisnis ini adalah bisnis yang memang proven atau terbukti. Bisnis ini memang sebuah bisnis yang memang bukan 1-2 tahun, bukan uji coba. Bisnis ini di dunia itu sudah ada sejak 1959 sejarahnya direct selling. 59 sampai sekarang berarti sudah 62 tahun. Ya, dulunya belum diresmikan, tapi ketika diresmikan di dunia, WFDSA itu berdirinya kurang lebih World Federation Direct Selling dunia itu kisaran tahun 59. Dan APLI Indonesia itu berdiri sekitar tahun 1986. Kita di Indonesia, asosiasi kita namanya APLI, APLI, Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia. Nah, saat ini kita di Indonesia sendiri, kita sendiri sudah 22 tahun. Kemarin Keke barusan berulang tahun yang ke-22. Tadi sempat dengar nggak Pak Riki ngomong, harusnya tahun ini kita ke Jepang. Tahun lalu, kita terakhir sebelum, ketika pandemi baru mulai, itu awal-awal kita sudah masa-masa kritis tuh. Kita sudah ke Thailand, kita sudah booking 3.000 orang. 3.000 orang capai tiket ke Thailand. Bisa Anda bayangkan? Yang berangkat cuma 800, 2.200 dibatalkan. Ya dengan berbagai macam alasan, ada yang keluarganya takut lah dan sebagainya. Tapi itu saat terakhir kita sebelum pandemi kita itu traveling. Tahun ini jelas kita masih belum bisa traveling. Meskipun tadi pagi Pak Jokowi udah divaksin. Pak Jokowi divaksin itu pertanda baik bagi kita. Saya tadi sudah posting di Instagram. Tapi masalahnya, ibaratkan orang itu jatuh dari lantai 4. Bam! Ya. Orang baru saja jatuh dari lantai 4, permasalahannya satu. Ini baru pemulihan. Ya. Masih diperban,
masih sakit, masih diinjek penahan rasa sakit, badan ini patah tulang semua. Orang di pandemi ini patah tulang semua. Negara pun ini kondisinya juga dalam kondisi yang tidak sehat sebetulnya. Perekonomian hancur. Anda lihat di Amerika begitu rusuhnya. Negara yang sudah merdeka lebih dari 100 tahun aja masih bisa rusuh seperti itu di Amerika. Kita bisa melihat. Mengapa itu permasalahannya? Pandemi ini meluluhlantakkan semuanya. Semua teori ekonomi, semua yang dipelajari dulunya, bisa jadi nggak berguna di saat pandemi. Orang yang dulu menguasai sebuah teori yang begitu hebat dan populer, kena pandemi ini, luluhlantak semuanya, hancur. Ya. Nah, tapi kenapa KK Indonesia bertahan? Nah, ini sebuah pertanyaan. Kenapa bisnis ini tetap bertahan? Dan kenapa bisnis ini justru malah menorehkan prestasi di tahun 2020? Kita menciptakan crown baru, kita menciptakan royal crown baru. Crown itu artinya apa? Miliarder baru. Kenapa kita menciptakan banyak miliarder-miliarder baru? Kenapa kita justru menciptakan banyak reseller-reseller baru? Dan kenapa pemerintah sendiri juga mengakui bahwa industri ini berkontribusi 15 triliun bagi negara kita dan menciptakan 5,3 juta lapangan pekerjaan baru? Hei, 5,3 juta itu kalau kali 5, satu istri, 3 orang anak, industri ini menghidupi 20 juta orang, sampai 25 juta orang loh di Indonesia. Anda jangan main-main dengan industri ini. 25 juta orang itu artinya apa? Hampir 10% penduduk Indonesia tergantung dengan industri ini. Wow, apakah ini industri yang kecil? Tidak, industri ini besar sekali. Makanya kalau masih orang berpandangan negatif terhadap industri ini, bagi saya cuma satu. Berarti orang ini kurang informasi, atau mainnya kurang jauh. Tahu mainnya kurang jauh. Temannya cuma itu-itu doang. Iya kan? Akhirnya networkingnya cuma itu-itu doang. Kalau pemabuk, ya dia cuma tahunya dunia permabukan. Cuma ngertinya martel, ya kan? Bir bintang, dunia alkohol. Nggak tahu dunia yang lain. Ngobrol yang lain nggak ngerti. Kalau hari ini Anda kumpul sama tukang parfum, yang ngertinya baunya wangi. Kalau Anda kumpul sama penjual ikan asin, ya bau Anda asin. Kalau Anda hari ini mau mainnya lebih jauh, makanya tadi saya waktu diwawancara Coach Tom, dia tanya, memang Pak Chandra bakul pembalut, tapi mainnya sama ketua MPR. Saya bilang, wah ini yang lucu ketua MPR-nya, kok mau main dengan bakul pembalut kayak gue gitu loh. Saya kan cuma seorang bakul pembalut nih. Saya kenapa membranding diri saya ini seorang bakul pembalut? Saya mau menyadarkan anak-anak muda sekarang. Anak-anak muda sekarang itu sangat terpukau dengan di Instagram, mobil mewah, sport car, rumah mewah. Nggak salah dengan itu. Dan yang paling saya geli adalah kalau melihat anak-anak muda sekarang, usianya saya lihat baru 17-18, tahu dia ngeklaim dirinya apa di Instagram? CEO. Waduh. Saya mau ketawa kalau dia tulis dirinya CEO. Managing Director. Gue aja, usia 17, cari duit setengah mati, nggak berani loh nyebut diri saya CEO. Nggak berani. Bener. Berani. Dicek punya cek. Bener nggak dia CEO? Ya bener sih. Ya kan? CEO yang kopi yang omsetnya baru mungkin 1 bulan omsetnya baru 2 juta per bulan. Tapi dia sudah ngeklaim dirinya CEO. Ya ampun. Dunia sosmed itu sekarang sudah seperti kayak gitu. Kalau saya malu lah. Orang yang omsetnya hariannya miliaran aja nggak berani ngeklaim dirinya CEO. Kok anak-anak muda sekarang itu beraninya seperti kayak gitu. Malu bener saya. Makanya, saya selalu tekankan, industri kita nomor 1, produknya itu bagus. Nates itu sudah umurnya 12 tahun di Indonesia. Tahun 2009 pertama kali Nates masuk Indonesia. Dan sampai sekarang penggunanya sudah hampir 7-8 juta orang di Indonesia. Nates. Nah, saya lebih senang disebut bakul pembalut. Biarin aja. Ya kan? Pekerjaan saya sangat tidak bergengsi. Ya kan? Tapi nggak bergengsinya konsumennya 8 juta orang. Nah, Anda kopinya konsumennya berapa? 2 juta, itu rupiah, itu omsetnya, bukan penggunanya. Nah, lebih baik kita merendah. Ya kan? Nah, kalau hari ini Anda melihat peluang kita, bahwa bisnis kita ini peluangnya itu sangat luar biasa, Anda lihat dari Nates saja, itu sudah bisa menyekolahkan anak Anda. Gara-gara Nates, itu bisa membuat kelangsungan ekonomi keluarga Anda. Gara-gara Nates, motor Anda nggak jadi ditarik loh. Gara-gara Nates, mungkin orang tua Anda atau siapa yang lagi kehilangan pekerjaan, bisa hidup loh.
Nah, ini yang saya mau tekankan. Nah, oleh sebab itu, hari ini, saya cuma pengen sharing, bisnis Kiki memang bisnis yang nggak bergengsi. Tidak bergengsi. Ya. Tapi liburannya ke Amerika. Ya kan? Sekali liburan ke Bangkok 3.000 orang. Memang nggak bergengsi, kita cuma bakul pembalut. Kalau sampai detik sekarang wanita belum tahu nates, mainnya kurang jauh. Kamu cuma ngertinya Laurier aja mungkin. Ya kan? Atau sorry, saya sampai sebut merek lain gitu loh. Iya kan, mainnya kurang jauh. Nates itu pembalut, salah satu pembalut terbaik di Indonesia saat ini. Iya kan? Aduh, ya itu yang saya bisa sharing. Oleh sebab itu, hari ini saya mau tegaskan kepada para peserta webinar malam hari ini, ya. Ini saya barusan tadi di WA, saya belum balas. Ini saya ngisi webinar, saya di WA lagi nih. Banyak yang mau saya ngisi webinar. Dan ini ada anaknya Pak Presiden yang, kalau kemarin kan saya sudah ketemu sama Mas Gibran ya. Mas Gibran kan sekarang wali kota Solo yang baru. Ini si Kaisang. Kaisang partnernya lagi mau ketemu sama saya. Mungkin nggak tahu lagi ada mau peluang bisnis apa. Tapi pesan saya satu, lebih baik daripada jualan pisang ya, lebih enak jualan nates lah. Jualan pisang, yang jualan pisang kita nggak setiap hari makan pisang goreng kan. Tapi kalau nates setiap hari wanita pasti pakai kan, minimal panty liner kan. Kalau Anda hari ini cari peluang bisnis, jangan yang cuma terlihat keren-kerenan doang, meskipun itu brandnya anak presiden, kalah lah omsetnya sama nates lah. Ya kan? Nates ini luar biasa. Ketika netes, ingat nates itu. Catat itu, ketika netes, ingat nates. Ya kan? Setiap wanita itu pasti ada yang netes. Kalau wanita nggak netes, nggak produktif tuh wanita. Sudah menopause itu. Ya kan? Tapi setiap wanita yang produktif masih netes, pasti harus pakai nates. Dan wanita tuh masalahnya di keputihan. 10 wanita yang keputihan 11. Artinya apa? Hampir setiap wanita tuh pasti keputihan. Nggak mungkin ada wanita nggak keputihan. Kalau dia nggak keputihan itu nggak normal. Nah kalau dia keputihan, mau minum jamu, minum apa, ngapain? Pakai nates saja kelar. Nah ada produk yang begitu bagus seperti ini, kok kita nggak mau gitu. Dan lucu-lucunya cowok ngomong, saya gengsi jualan. Gengsimu tuh lebih berat kah daripada tujuan hidupmu? Gengsimu tuh lebih berat kah daripada cicilan motormu? Hidup makan tuh gengsi. Kalau gengsimu tuh bisa membuat kenyang, gengsimu bisa membuat orang tuamu umroh, makan tuh gengsi. Kalau gengsimu tuh terlalu berat, kamu jual nates itu malu. Mungkin orang tuamu tuh sedih kalau lihat kamu. Makanya hari ini, pesan saya, ya, hilangkan itu gengsi. Kalau kamu merasa gengsi itu jauh lebih kuat, jauh lebih berat, makan itu gengsi. Semoga gengsi itu membuat kamu kenyang, ya kan? Kenyang dunia akhirat kalau perlu. Ya, saya sering berbicara seperti kayak gitu. Ya, jadi hari ini saya cuman ya ingin sharing. Mungkin malam hari ini berbicara saya agak keras, nggak ada maksud lain. Tujuan saya ini cuma satu, yaitu kita turunkan gengsi kita, bangga jadi bakul pembalut. Makanya mulai besok hashtag bakul pembalut harus di branding. Setiap orang tulis bakul pembalut, nates, bakul pembalut nates. Saya bangga sebagai bakul pembalut nates. Kita nggak usah malu. Kita harus rubah mindsetnya anak-anak muda Indonesia yang terlalu banyak gengsi ini. Gengsinya ada, hutangnya banyak. Anak-anak muda Indonesia ini mentalnya sudah rusak. Kena Instagram, kena TikTok, rusak semua mentalnya. Semuanya maunya kaya cepat. Semua cuman pengennya kaya cepat. Gimana duit 1 juta bisa jadi 10 juta 1 minggu. Rusak semua mentalnya. Nggak mau jualan, nggak mau dagang, pakai gengsi aja. Cuman pamer-pamer mobil mewah. Rusak mentalnya semua. Saya hari ini mau tegaskan. Jangan sampai mental kita itu rusak. Dengan cara, saya bangga. Saya diundang di universitas, kemarin sekolah tinggi penerbangan. Saya ngomong, saya cuma bakul pembalut, ditertawakan orang 1.500. Tapi Anda tahu, mereka tertawa apa? Mereka tertawa bangga. Kenapa? Kok bisa ya? Kenapa? Yang bicara sama saya apa? CEO tiket.com. Satu, CEO perusahaan penerbangan. Satu lagi, perusahaan baja. 3 orang CEO. Tapi lucunya, tahu, mereka bukan pembicara utama. Pembicara utamanya saya, si bakul pembalut ini. Dan Anda tahu bakul pembalut ini pembicara utama. Saya pembicara utamanya 1.500 orang. Mereka salut. Kenapa mereka salut? Dan itu semua rata-rata taruna, bakul pembalut.
Saya bakal pembalut. Ya kan? Nah, hari ini kita mungkin anak-anak muda, aduh saya gengsi, risih saya pegang barangnya cewek. Ya sudah, gengsimu lebih berat. Jelas-jelas Nates ini menyehatkan orang banyak. Jelas-jelas Nates ini membuat hidupnya orang itu lebih sehat. Sudah sehatnya ada, duitnya ada. Ketika sudah rasakan duitnya, langsung gengsimu luntur. Saya jamin. Ya. Nah, gara-gara Nates kita bisa berangkat Amerika. Nah, itu yang harus di-branding. Baik, malam hari ini saya rasa cukup. Sekian. Ya, karena tadi sudah webinar 1 jam lebih. Wah, ini saya mau makan malam dulu ini. Ya, dan terima kasih sudah stay di webinar malam hari ini. Ada 200 orang ini saya lihat. Ya, Anda semua luar biasa. Sukses selalu. Thank you. Bangga dengan pembelian Nates. Bangga dengan suplemen SGFKK. Kita agen 3I. Imun, income, dan memberikan impact. Sukses selalu. Be best, go crown, go 1%, and salam hebat luar biasa. Oke, salam hebat luar biasa juga bagi semuanya yang udah hadir di sini. Oke, sudah pada semangat.